Oke, shalom semua. Selamat pagi. Selamat datang di Root Reaching Out Others Shalom. Together. Shalom semuanya. Halo, halo. Saya ceria pagi hari ini karena kami pagi hari ini akan menemani teman-teman semua di podcast yang kalian tunggu-tunggu. Amin. Men. Oke, selamat beraktivitas teman-teman yang sedang bekerja, yang sedang beraktivitas, ya. Tapi saya rindu teman-teman sambil bekerja, sambil beraktivitas bisa mendengarkan podcast ini, ya. Podcast yang saya yakin akan memberkati kita semua. Yes. Kembali saya ingatkan, bisa di-subscribe channel kami dan bisa di-follow akun IG kami atau Spotify, ya, supaya teman-teman bisa diberkati dan sharing, ya, share ke banyak orang supaya mereka juga bisa diberkati. Amin. Anak-anak muda siap untuk mendengarkan podcast pagi hari ini. Oh ya, saya lupa nih memperkenalkan. Oh, nggak usah diperkenalkan ya. Absen aja gitu ya. Yang setia menemani saya pagi hari ini selalu ada Bang Roy. Halo Bang. Yuhu. Hadir. Ada Bang Dedi Herianto. Yuhu juga. Yuhu ya pagi ini ya. Beda lah, jangan niru-niru. Ada Kak Sarah Gracia. Yes, halo. Sekarang sudah ada ya menemani kita semua yang rindu sama Kak Sarah ya, terobati ya untuk podcast. Siapa tuh yang rindu? Dan yang terakhir yang paling muda di antara kita ada Kak Estu Tantri. Shalom Kak Estu. Shalom. Oke, puji nama Tuhan, kita kembali lagi di podcast yang luar biasa ini. Kita akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik, saya yakin percaya relevan buat anak-anak muda kita semua. Dan tentunya saya yakin semua akan diberkati. Nah, temanya apa? Temanya itu adalah apa, teman-teman? Apa ya? Temanya itu adalah kering rohani. Wow, gitu ya. Jadi teman-teman ya, yang mungkin yang menunggu-nunggu jawabannya atau rindu apa ya supaya kita bisa lepas dari kekeringan rohani ya. Mudah-mudahan semoga podcast ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, bisa kita mulai. Kita mau mulai dari siapa dulu ya? Ya, nanti teman-teman semua yang ada di podcast hari ini bisa simak baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Saya yakin setiap kalimat, setiap diskusi ini akan bisa memberkati teman-teman. Nah, saya mau mulai dari Bang Roy ya. Oke, Bang. Ya, Bang. Nah, bicara tentang kering rohani, Bang. Ya, saya selalu ingat Roma 12 ayat 11 ya, berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi faktanya, Bang, ini fakta ya. Banyak anak-anak muda mengeluh gitu ya. Faktanya banyak orang mengeluh merasa kering rohani gitu ya. Mengeluh dalam pelayanan mereka, dalam aktivitas mereka mengalami kekeringan. Kira-kira apa ya Bang penyebabnya? Kenapa bisa seperti itu? Ini fakta dirimu atau siapa nih? Ya, saya pernah mengalami, Bang. Tapi teman-teman juga dalam pelayanan saya sering dapati rekan-rekan juga mengeluh seperti ini. Kira-kira kenapa ya, Bang? Ya, kalau apa ya? Kalau yang saya pribadi mengerti, terus yang abang alami gitu ya, ketika menjalani kehidupan sebagai sebagai murid Kristus ini. Kenapa aku bisa ngerasa kering? Terus kenapa saya bisa merasa seperti tidak ada semangat untuk melayani mungkin dan lain sebagainya secara rohani itu? Ya, biasanya itu karena kita itu mengalami hubungan dengan Tuhan yang nggak baik. Pasti itu dasarnya. Jadi semuanya itu berakar dari situ. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga menurut pengalaman dari kakak-kakak yang lain. Ya, tapi itu dimulai dari hubungan dengan Tuhan yang
nggak baik, gitulah, merenggang atau apalah istilahnya ya bahasa anak muda sekarang. Ya. Jadi dari situlah secara rohani kita mengalami juga kemunduran-kemunduran. Mungkin itu terasa secara fisik, terasa secara jiwa gitu. Dan kelihatan juga dalam pelayanan bagaimana kita merespon situasi, merespon konflik, merespon keadaan. Itu biasanya akan nampak di mana kita nggak mampu meresponnya itu di dalam kebenaran. Meresponnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ketika itu terjadi, sekali lagi saya mau bilang bahwa akarnya adalah hubungan dengan Tuhan yang nggak baik. Nah, itu dia. Mungkin di situ dulu kita ini pancing ya, supaya pembicaraan makin seru nih. Nah, gitu. Amin. Jadi akarnya adalah hubungan yang merenggang, ada hubungan yang tidak baik, gitu ya. Itu menjadi dengan Tuhan. Dengan Tuhan ya. Iya. Oke. Gimana dengan Bang Dedi? Apakah sama atau seperti apa pandangan Abang? Mungkin di unmute dulu Bang Dedi. Bang Dedi, saya di unmute. Lu asik. Sorry. Ketika kita sudah bentar ya, gini. Ada orang kalau kita baca Yohanes 15, ya mungkin kita tahu ya Yohanes 15 soal pokok anggur ya. Jadi ada dua ranting, satu ranting yang berbuah, satu ranting kering, ya kan? Satu ranting berbuah, satu ranting kering. Dua-duanya sama nempel nih, ya. Dua-duanya sama nih nempel. Yang ranting kering juga nempel sama pokok anggur. Yang ranting berbuah-buah juga dia nempel juga nih sama pokok anggur. Tapi ini nggak berbuah gitu. Ini berbuah, yang satu berbuah. Nah, ada masa bukan ada masa ya, ada orang-orang yang dia tetap nempel nih ke gereja, tetap persekutuan, tetap doa, tetap pemuridan, tetap, tapi sebenarnya dia nggak lagi berbuah gitu. Sebenarnya dia lagi kering, walaupun dia melakukan semua aktivitas pelayanan rohani gitu. Nah, jadi kita juga bisa terjebak di situ kan. Kita juga bisa terjebak di situ. Kita nih nempel, kita aktif nih, di pagi aktif. Ya pemuridan sih ya dia follow up nih adik-adik rohaninya. Dia aktif ke gereja, aktif. Bagikan firman, dia bagikan firman. Berkhotbah dia bagikan firman, luar biasa dia khotbah. Tapi dia tidak menikmati gitu. Dia kering sebenarnya. Dia sedang kering. Nah, ini buat menarik juga ya. Dia nggak menikmati gitu. Kayak mungkin kalau di Alkitab tuh salah satu buah yang kering ya dari murid-murid itu Yudas ya. Yudas. Nah, dia bersama-sama dengan Yesus. Dia ikut Yesus kemana-mana, ya kan? Tapi dia nggak berbuah gitu. Nah, jadi ya kita bisa terjebak di sana ya. Gitu. Kita bisa terjebak di sana. Nanti mungkin kita gali lagi lebih dalam mungkin dari rekan-rekan yang lain. Kenapa sih kita bisa kering? Kenapa sih kita bisa terjebak di sana? Walaupun kita aktif pelayanan intelen, tapi kita nggak berbuah seperti yang disampaikan di Yohanes 15 gitu. Padahal kita nempel nih sama Tuhan. Doa sih doa gitu. Kira-kira gitu dulu di awal-awal ini. Ya, banyak orang terjebak ya Bang ya dalam aktivitas pelayanan, aktivitas rohani, tapi sebenarnya dalam hatinya kering gitu ya. Dan tadi sudah ada contoh dari luarnya kelihatannya hebat nih, baik-baik aja nih, aktif nih. Tapi dia nggak menikmati pelayanan, dia nggak menikmati Tuhan, nggak bertumbuh gitu. Iya, jadi mengingatkan saya juga ya, orang yang pasang status rohani, update rohani, ya itu nggak menjadi indikator bahwa sebenarnya semua baik-baik saja. Ya. Oke, Kak Sarah, Kak Estu mungkin dari kaum milenial ini seperti apa menanggapinya? Emang kita nggak milenial? Milenial, Bang. Maaf ya, Bang. Kita kolonial.
Ya, gimana ya, topiknya cukup menarik ya. Jadi sekedar pesan sponsor juga buat teman-teman. Tadi kalau Raja di awal bilang di-share. Nah, sekarang tuh waktu yang sangat, maksudnya media ini membuat kita sangat mudah sekali untuk menjadi saluran berkat kan ya. Kita bisa share link Spotify ini ke teman-teman kantor, teman-teman kerja kita gitu, supaya mereka bisa dengar juga. Nah, kalau ada pribadi atau orang-orang yang sedang mengalami keadaan yang sama, bisa dengar gitu, atau bisa juga kasih masukan ke kita apa yang mau untuk kita bahas gitu ya. Jadi kayak sekarang tuh sebenarnya gampang banget gitu, mau bisa ini tinggal one click pakai jari kita bisa memberkati banyak orang kan. Nah, bicara tentang kering rohani gitu ya. Tadi udah dijelasin sedikit ya, pasti akarnya itu karena ada hubungan yang nggak baik dengan Tuhan kayak gitu. Nah, kalau saya selalu ingat Mazmur 1 ya. Jadi kayak gambarannya orang percaya itu kan dia katanya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air kan ya, yang selalu hijau daunnya gitu. Dan kenapa bisa, itu gambaran hidup orang percaya. Tapi bisa ya sebagai murid Kristus tuh ada keadaan di mana kita ngerasa kering ya. Kalau dari saya pribadi, waktu saya pernah mengalami itu karena adanya ketidakpercayaan kepada Tuhan kayak gitu. Bisa karena sesuatu hal yang sedang terjadi kayak gitu kan, dan membuat saya kayak seperti pengen berjuang sendiri gitu. Memang aktivitas rohani bisa dikerjakan seperti yang disampaikan Bang Deddy tadi gitu. Tapi sebenarnya hati dan pikiran ini sedang tidak senada dan sedang pengen berjuang sendiri gitu, dan di sanalah akhirnya ada tanda-tanda kekeringan itu gitu ya, nggak lagi menikmati hadirat Tuhan. Nah, di situ memang penting sekali gitu ya untuk menghidupi firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan dan bersedia untuk untuk berakuntabilitas mungkin ya gitu, supaya kita tertolong. Jadi kalau saya sih ngeliat nih, kenapa bisa mengalami kekeringan rohani, pasti karena adanya hubungan yang nggak lagi baik sama Tuhan. Saat tadi kita mungkin bolong-bolong dan banyak penyembahan di sana, dan kita sedang berusaha berjuang sendiri gitu dengan kemampuan kita, dan kita mulai mengesampingkan kedaulatan Tuhan gitu ya di dalam masalah yang sedang kita jalani. Kita berjuang sendiri, capek sendiri, dan ya pasti kering. Seperti itu sih kalau dari saya aja. Wow. Ya, tadi Kak Sarah jelaskan hati dan pikiran bertolak belakang. itu memang sering terjadi ya. Buat saya pribadi juga pernah mengalaminya. Nah, terakhir buat Kak Estu, seperti apa pandangan dari Kak Estu mungkin? Kalau dari saya sebenarnya semua sudah disebutkan ya tentang kenapa kering rohani, karena relasi dengan Tuhan yang nggak baik, karena terjebak dalam rutinitas pelayanan. Kak Sarah tadi juga sebutkan bahwa mulai tidak percaya sama Tuhan, ya itu memang ya itulah yang saya pernah alami ketika terjebak dalam kekeringan rohani. Ya itu sih, karena memang mulai terjebak dengan rutinitas, nggak bisa menikmati Tuhan, dan akhirnya ya kering rohani gitu. Seperti tadi dibilang Bang Roy bahwa kering rohani itu kan karena relasi yang mulai longgar dengan Tuhan. Kalau kita misalnya nggak dekat sama Tuhan, ya gimana kita bisa menikmati Tuhan gitu. Makanya benar-benar ketika ada dalam kekeringan rohani, kita akan sulit menikmati pelayanan ya, meskipun banyak orang dalam kekeringan rohaninya gitu ya, mereka juga masih terlibat dalam pelayanan, tapi nggak bisa menikmati pelayanan itu, sehingga banyak orang yang akhirnya memilih untuk melayani tapi capek, melayani dengan beban. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat di apa yang firman Tuhan ajarkan ya, kalau misalnya kita melayani Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan, kan ya. Sebenarnya motivasi kenapa kita melayani Tuhan ya karena kita mengasihi Tuhan, tapi ketika ada jarak antara kita dengan Tuhan, jadi seolah-olah ketika kita melayani, tiba-tiba menjadi pelayanan yang terpaksa. Padahal sebenarnya yang namanya pelayanan itu justru sebenarnya sebuah kehormatan, bukan beban. Kenapa menjadi sebuah beban?
Ya karena mulai ada jarak itu tadi. Karena mulai nggak tidak sepenuh hati mengasihi Tuhan gitu. Karena mulai kendor relasinya dengan Tuhan. Nah itu pasti. Jadi kekeringan rohani ini sebenarnya juga pasti akan berdampak juga sih ya ke bagaimana sikap hati kita ketika kita melayani gitu. Memang di luar bisa baik-baik aja, tapi ya pada akhirnya di dalam itu tergrogoti gitu ya, karena capek, karena beban dan lain-lain. Kemarin si Bang Deddy tuh ada buat status-status story-story di Instagram itu. Tuh. Itu tentang apa? Siapa yang udah nggak pernah saat teduh? Apa tuh, Det? Coba dulu, Det. Share dulu. Instagram Abang menarik. Udah belum, masih di hack. Dulu iya, masih ingat. Beberapa waktu lalu siapa aja yang sudah nggak doa pagi saat teduh gitu. Tanya sih, banyak banget. Dan rata-rata udah nggak saat teduh ya Bang ya? Iya Tapi banyak. responnya itu loh, itu kan real banget ya, anak-anak muda yang bekerja juga, responnya itu kan sampai ada yang udah apatis banget, udah gitu-gitu loh. Nah ini kan apa ya, hal-hal yang cukup miris ya. Banyak orang yang bisa dibilang mereka sadar ya, mereka mengalami kekeringan rohani, ya. Tapi justru seringkali banyak orang yang menolak ya asupan rohani, gitu Bang. Jadi ya banyak orang akhirnya melarikan diri atau punya pelarian-pelarian yang mereka pikir itu bisa melegakan mereka, bisa mengembalikan kekeringan mereka itu bisa kembali lagi menyala-nyala ya, jiwa mereka gitu ya. Dan akhirnya kita tahu ya hasilnya seperti apa. Nah, menurut abang-abang atau kakak-kakak seperti apa pendapatnya? Jadi mereka sudah tahu kering, tapi mereka malah nggak mau dapat asupan rohani, mereka lebih suka cari-cari di luar sana. Nah, tadi mau kenapa menolak itu ya? Yeah. Tadi Esu sempat sampaikan ada jarak. Nah, jadi kalau yang saya mengerti gitu ya, nanti abang-abang boleh tambahin. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya gitu. Kalau saya lihat ya, Tuhan nggak kayak pengen saya jauh dulu lah dari si Sarah ini gitu ya. Tuhan nggak pernah bilang dia membuat jarak gitu kan. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena ya pasti ada dosa, ada sikap hati yang tidak sedang mengakui kedaulatan Tuhan, nggak percaya gitu kan ya, nggak sedang dalam kehidupan seorang yang beriman. Kenapa bisa terjadi jarak itu? Sebenarnya karena kita yang membuat itu manusianya gitu ya, orang-orang percaya ini gitu. Padahal firman Tuhan kan kalau dilihat di Kolose gitu ya, yang ayat 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur gitu. Jadi hendaklah gitu kan. Jadi kayak ditegaskan bahwa ada loh memang respon kita gitu, supaya ya memang punya keinginan gitu untuk dekat sama Tuhan, punya keinginan untuk cari wajah Tuhan. Makanya kan ada lagunya ya, ajarku berdiam dekat di hatimu gitu kan. Jadi kayak di saat ku berpaling. Gimana Kak? Jadinya nanti aku banget sih banyak yang terpesona kalau aku nyanyi asik gitu kan. Jadi kayak ya memang kita gitu yang harus belajar berdiam dalam hadirat Tuhan, berdiam. Ada di masa dimana saya pribadi gitu ya, waktu berdoa ya dengan banyaknya mungkin keadaan-keadaan yang kita ngelihat kayak nggak normal gitu ya di dalam keadaan, ya bisa ya gitu karena ada tantangan, mungkin ada karena ada masalah gitu ya. Ketika kita menolak asupan rohani itu sebenarnya bukan lebih baik keadaannya gitu. Justru tambah mengerikan ya, secara fisik mungkin kelihatan segar, nggak nangis, kuat gitu. Padahal hati siapa yang tahu gitu gimana porak-poranda dan badai yang apa di sana gitu kan. Tapi waktu baca Kolose ini, hendaklah kamu berakar, hendaklah kamu dibangun di dalam dia, dan hendaklah hatimu penuh dengan ucapan syukur gitu. Dan
di sini sih kesempatannya gitu. Jangan justru jadi lari. Ya kenapa justru jadi lari? Tadi kalau jawab pertanyaan si Raja, karena ya kita sebenarnya mulai sombong gitu kan ya. Maksudnya mulai sombong gitu dan kayak oke, aku bisa gitu ya. Sudah saya coba selesaikan sendiri dulu gitu. Kadang ya ada sih yang seperti itu. Saya pun pernah dalam posisi seperti itu dan itu tidak lebih baik lah gitu sih. Oh, ini kembali ke topik kemarin ya, kesombongan. Tambahin dikit aja ya. Boleh Bang. Yang perlu itu adalah kita tuh perlu jujur sama keadaan kita. Jujur, maksudnya cari ya dalam pengurian jujur sama pembimbingnya. Pertama jujur sama Tuhan sih. Itu. Lagi capek, kita lagi penat, kita lagi gelisah, kita lagi ada banyak masalah, itu perlu jujur. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya capek, saya lagi penat, banyak masalah. Jadi jangan sampai kita merasa I'm okay gitu, saya baik-baik aja. Kita perlu jujur gitu. Pura-pura kuat juga bahaya ya Bang ya? Apa? Pura-pura kuat juga nggak boleh berarti ya Bang? Karena manusia nggak ada yang kuat. Kan nggak ada. Siapa sih yang kuat? Kan gitu. Kita manusia dosa, siapa sih yang kuat? Kita butuh Tuhan. Nah, yang perlu dibangun kesadaran buat setiap kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Gitu. Nggak akan bertahan lama kalau kita tanpa Tuhan, nggak akan bertahan lama. Gitu. Ada batasnya. Kita mau cari kesenangan tempat lain yang kayak gimana-gimana pasti terbatas. Gitu. Ada limitnya, udah selesai ya makin hancur, banyak kan gitu. Nah, perlu jujur, misalnya kayak ke Bang Roy ya, datang sama Bang Roy, Bang saya lagi begini, saya Bang Roy pembimbingnya, jujur cerita apa adanya, topang doa saya gitu. Itu yang saya lakukan ya. Ketika saya penat ya, saya cari orang-orang yang bisa saya percaya, tolong doakan saya. Itu saya lagi pusing nih. Itu akan sangat menolong daripada kita lari ke tempat yang lain dan bilang kita baik-baik saja. Tuh. Ya. Nah, jadi jujur aja, akui aja ya. Itu paling dari aku. Jujur dan akui. Ya, memang banyak orang juga merasa sombong ya, merasa pengen terlihat kuat, terlihat strong gitu ya. Terlihat semua baik-baik saja padahal dalam dirinya, dalam hatinya sedang kekeringan. Nah, mungkin yang lain bisa nambahkan juga ya, karena banyak orang hari-hari ini tetap berpikir bahwa ya ini masalah waktu aja gitu ya. Ini masalah waktu, nanti bisa kembali lagi gitu ya. Ini bukan kekeringan, ini hanya sekedar apa ya, kejenuhan biasa, nanti bisa kembali lagi. Apakah seperti itu benar, Bang? Atau Kakak? Mungkin siapa nih? Bang Roy, boleh lah Bang Roy. Bang Diri dulu, udah duluan tadi. Abang ini. Terserah. Gak bisa ya, sebagai orang rohani itu kita, sebagai orang yang kenal Tuhan, sudah lahir baru dalam Tuhan, kita nggak bisa membangun pola yang lain selain pola yang baru di dalam Tuhan. Pola Alkitabnya. Ya, pola yang sesuai dengan kehidupan baru kita di dalam firman Tuhan. Kalau kita dengan pola yang lama, ya atau pola yang diajarkan di luar sama firman Tuhan, itu nggak bisa gitu, nggak ada cara lain gitu. Jadi ya udahlah, ini juga akan berlalu, nggak bisa, karena itu dengan Tuhan nggak bisa, kita harus datang sama Tuhan, nggak ada pola yang lain gitu loh. Tuhan bilang ngajarin ya dia merenungkan firman, kita harus merenungkan firman, melekat kayak Yohanes 15 tadi, melekat pada pokok anggur gitu ya. Yesus kasih teladan berdoa, ya Yesus bilang taat segala perintahku. Nah, kayak tadi yang sudah disinggung, jangan kerajaanmu kendur. Jadi ada pola-pola yang sudah Alkitab ajarkan kepada setiap kita yang sudah di dalam Tuhan. Kita nggak bisa buat pola lain gitu. Kalau kita buat pola lain di luar sama firman, ya nggak akan bertahan lama. Oke. Jadi mengurung diri, diam diri di kamar berhari-hari ya, atau bahasanya kayak sabatikal gitu, itu nggak akan mengubah apa-apa ya Bang ya, tanpa respon untuk mau apa ya, membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Seperti itu mungkin ya Bang ya.
Ya jujur sampai saat ini ya jujur itu salah satu pola terbaik sih. Daud itu jujur orangnya. Oke. Itu cerita dia penat, dia capek, dia marah, dia jengkel, dia di dalam doanya itu dia utarakan sama Tuhan. Dan itu ya perlu kita teladani ya. Si Daud yang jujur mengaku dosa, gitu. Mau ditegur, gitu. Paling penting itu memang terbuka kepada Tuhan sih. Ya. Iya. Paling penting itu belajar. Daud satu yang terbuka kepada Tuhan. Sebenarnya Elia juga pernah mengalami hal yang sama, ya. Dia depresi, dia menyingkirkan, dia larikan diri ke gurun situ. Tapi setidaknya Elia ceritakan kepada Tuhan. Dia cerita tentang Isabel yang mau mengancam dia pengen mati aja gitu-gitu. At least ceritanya kepada Tuhan ya. Nah, yang salah itu kalau kita tuh mencoba mengatasi keadaan itu dengan kekuatan sendiri sih, dengan hikmat sendiri. Jadi aku misalnya orang yang kerja, atau saya misalnya orang yang melayani, atau mungkin saya ya hanya kehidupan biasa aja misalnya menurut kita gitu, atau misalnya dia seorang istri di rumah tangga, di rumah saja kerjaannya misalnya mengurus, itu bisa juga loh ngalamin kekeringan rohani. Pokoknya kekeringan rohani ini bisa menghinggapi siapa saja ya, siapa saja. Sama lah kayak dosa-dosa yang pernah kita bahas kemarin itu, dia bisa bercokol di siapa saja, nggak ada hubungannya dengan status rohani. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau mencoba membereskan masalah kita sendiri, apalagi berbicara kekeringan rohani. Sebenarnya paling gampang melihat kekeringan rohani itu adalah ketika kita menjalani semuanya ini, entah pekerjaan, pelayanan, apapun, menjalani kehidupan kekristenan kita ini tanpa kasih Allah lagi gitu ya. Kita menjalani itu semua tanpa keintiman lagi, tanpa luapan cinta akan Tuhan yang menghanguskan itu lagi. Ya, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Jadi itu penting, yang paling penting untuk dibangun. Jadi kerohanian bukan berbicara aktivitas di luar, tetapi aktivitas batin. Kemarin kalau nggak salah Kak Sarah ya, dalam satu pertemuan doa itu pernah cerita tentang Maria dan Marta. Marta melayani, tapi di dalam khawatir gitu. Sementara Maria dikritik gitu sama Marta yang sedang melayani, sibuk melayani Yesus loh ini yang dilayani, mengkritik keras gitu, diam saja, enggak ngapa-ngapain. Tapi Yesus justru di pihak Maria gitu. Maria ada memiliki sesuatu yang nggak akan pernah diambil darinya. Apa itu? Keintimannya dengan Tuhan, cintanya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan yang semakin dalam, semakin deeper. Sementara yang dimiliki Marta itu akan hilang, pelayanan akan hilang. Kalau dia kehilangan kekuatannya, makin tua atau sudah meninggal, pelayanan itu akan dibawa, hasil-hasilnya juga gitu ya. Jadi ketika kita intim dengan Tuhan, di sorga pun itu yang akan kita nikmati dalam kekekalan. Itu yang tidak akan diambil. Jadi jangan mencoba menyelesaikan dengan kekuatan sendiri. Betul tadi siapa yang bilang ya? Itu bentuk kesombongan gitu, mengandalkan diri sendiri, mencoba membereskan diri sendiri. Jadi jujur sama Tuhan, belajar untuk biasa terbuka dengan Tuhan apa adanya, dan biarkan Tuhan melayani kita dengan caranya Tuhan gitu. Sehingga kalau kita sebutlah istilahnya sabatikal, mau break dulu atau apapun lah begitu ya. Sabatikal yang berhasil atau break yang berhasil menurut saya adalah ketika kita selesai dari sabatikal itu, kita kembali stronger gitu, stronger than before, atau kita menyala lagi ya, bulu yang patah itu tegak kembali, sumbu yang pudar nyalanya menyala kembali. Itu jangan mencoba sabatikal atau apa begitu tapi nggak pernah cerita sama Tuhan, berpikir sendiri, bergumul sendiri, tanya jawab sendiri. Itu kayak Ayub ya, tanya jawab sendiri segala rupa awal-awalnya sampai dia malah makin merosot. Titik baliknya Ayub adalah ketika dia jujur dengan Tuhan.
dan semua kembali, bahkan lebih dari apa yang hilang sebelumnya. Ya. Gitu. Sepakat. Jadi ya. Kak Estu sudah bersama-sama dengan kita lagi. Sudah. Iya nih, dari tadi kayaknya ada masalah jaringan ya. Sinyalnya jelek. Udah mantap ya sinyalnya ya. Amin. Tuhan. Nah, mungkin banyak yang sadar bahwa mereka mengalami kekeringan. Tapi banyak juga yang nggak sadar, ya Bang ya Kak. Mungkin bisa di-highlight kembali ya. Kira-kira ciri-cirinya, tanda-tandanya kita sudah menuju yang namanya kekeringan atau sudah mengalami kekeringan rohani itu seperti apa sih supaya teman-teman mulai mawas diri, sadar diri dan mencoba untuk cross check hati mereka gitu ya. Mungkin Kak Sarah atau Kak Estu. Ciri-ciri kekeringan rohani gitu ya, Bang? Iya. Oke. Ciri-ciri kekeringan rohani kalau dari pengalaman yang pernah saya alami ya, yang pasti jadi mulai malas untuk saat teduh, mulai malas untuk bersekutu gitu ya, karena merasa muak dengan persekutuan, muak mendengar firman Tuhan gitu. Terus mungkin juga sampai kepada titik nggak mau melayani, kekeringan rohani, terus seolah-olah pelayanan ini menjadi beban. Ketika dapat tanggung jawab pelayanan, lalu tiba-tiba udah keluar aja, nggak usah melayani dulu gitu. Mungkin itu tadi ya alasannya pengen sabbatical day dulu gitu ya. Itu hanya sekedar alibi mungkin ya. Jadi perlu ketika mau memilih untuk sabbatical day itu ya perlu benar-benar betul-betul diselidiki, ini benar-benar mau sabbatical day atau pelan-pelan mau menghilang nih dari kehidupan pemuridan dan pelayanan. Menarik diri. Dan banyak yang akhirnya salah berpikir sabbatical day bukannya kayak Bang Roy tadi bilang mau sabbatical day, mau berdiam diri dulu, nggak usah pelayanan untuk kembali membangkitkan api lagi. Harusnya begitu, tapi kan pada kenyataannya malah banyak yang bertolak beda ya. Ketika sabbatical day malah melarikan diri, itu diam-diam gitu. Tiba-tiba nggak ada kabar, terus tiba-tiba nanti kalau ditanya-tanya tiba-tiba merasa terintimidasi atau merasa kayaknya nggak butuh, nggak perlu lagi Kak, kayaknya saya nggak bisa lagi Kak, gitu, karena saya terlalu sibuk ya di sini gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi menjadi beberapa ciri-ciri kekeringan rohani sih ya. Karena memang, dan itu satu hal yang baik ya untuk kehidupan rohani kita gitu. Apalagi ketika mulai lari kepada kepuasan-kepuasan yang nggak kekal ya. Kayak misalnya mulai lari ke film-film, mencari kepuasan di film, mencari kepuasan ke mana ya, hedon, dan bukan makan. Ya makan bisa jadi Bang. Hanya untuk menjadi pelarian supaya kayak memuaskan kedagingan ya. Nggak mau dengar firman, nggak mau dengar persekutuan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang Ibrani bilang seperti itu. Padahal dibilang jangan menjauhkan diri. Dulu saya pernah kayak gitu soalnya. Jadi mulai mencari pelarian-pelarian ke hal-hal yang justru tidak membangun kerohanian kita, tapi malah membuat semakin bobrok, semakin menjauh dari teman-teman persekutuan. Nah itu udah menjadi ciri-ciri gitu sih ya. Tadi kekeringan rohani gitu. Jadi perlu hati-hati kalau udah mulai kayak gitu ya. Gitu sih Bang, menurut saya. Hati-hati kalau sudah mulai seperti itu, kawan-kawan semua. Ya kayak itu sudah menjelaskan ya, ini cukup nyata, relevan, dan ini berdasarkan pengalaman dan kisah nyata ya Kak Estu ya, seperti itu ya. Kalau Kak Sarah, ini Bang Deddy, Sarah duluan boleh. Gimana nih Kak Sarah dulu atau bareng-bareng aja? Enggak Kak, sebelum lupa nanti Sarah ya. Nah mungkin waktu melakukan, kan tadi saya bilang di awal kita bisa aktivitas pelayanan iya, pemuridan iya, tapi sebenarnya kita sedang kering kan gitu. Iya. Bisa aja kan gitu, dilihat orang tampak ya rajin, padahal
dari buah-buahnya itu kayak nggak sesuai dengan buah kebenaran, kan dari buahnya kan bisa dilihat. Nah, mungkin kita bisa mulai bertanya ya ketika kita melakukan itu. Menanyakan sama diri sendiri ya, sama diri sendiri. Saya ini ngelakukan ini untuk apa sih, kan gitu. Untuk apa sih saya melakukan ini setiap hari, ya kan. Jadi kita bisa bertanya gitu. Terus, apakah waktu saya melakukan ini karena kerinduan atau kehausan atau karena kesungguhan hati saya gitu, yang mencintai Tuhan atau mengasihi adik-adik rohani saya kalau dia misalnya yang punya adik-adik rohani. Mungkin bertanya lagi, ini dipaksakan ya? Apakah saya melakukan ini karena keterpaksaan? Misalnya dia punya jabatan dalam pelayanan, ya kan? Apa ini karena keterpaksaan gitu ya? Terus bisa juga apakah supaya saya dilihat wah oleh orang-orang tertentu? Nah, jadi kita bisa mempertanyakan itu sama diri sendiri. Ya, ketika misalnya waktu di dalam merenungkan itu, mempertanyakan itu memang demikian ya gitu, memang karena terpaksa atau karena disuruh orang atau supaya dilihat orang, nah ya ujung-ujungnya bakal capek sih. Itu kan bisa jadi topeng aja ya dalam pelayanan, dalam kehidupan kerohanian. Ujung-ujungnya capek, ya udah, ya buah-buahnya ya bisa aja keluar, kecewa, kepahitan, pasti buah-buahnya ujung-ujungnya di situ. Oke. Sepakat. Makin parah jadi gitu emang. Gimana Kak Sarah? Ya. Sebelum Kak Sarah menjawab, kita akan istirahat dulu. Mulai gini ya. Supaya teman-teman semakin reality show, Bang. Supaya teman-teman semakin apa ya? Setelah yang mau lewat ini ya. Iya, setelah yang satu mau lewat ini. Oke, tetap stay tune teman-teman. Kita lanjut ya setelah istirahat. Dadah.